Imelda dan Pak Rahmat mungkin sedikit mengenai tema transformasi ini, boleh di-share sedikit mungkin ke kita apa yang jadi trigger untuk transformasi di Aneka Gas? Mulai sekarang, Ya, sebenarnya transformasi pada Aneka Gas ini sejak kita take over Aneka Gas. Jadi tahun 2004, pada waktu saya baru masuk Irgas tahun 2 tahun di Samator, lalu ayah saya ada opportunity untuk take over competitors itu dengan Aneka Gas. Kita melihat ya, salah satunya adalah saya yang dibawa setahun, lalu kemudian Bu Meda juga ikut membantu transformasi ini karena nggak bisa akan cuma satu orang transformasi 120 saja nggak mungkin. oke. Karena pada waktu itu Aneka Gas itu perusahaan yang kulturnya masih BUMN, everything is birokratis, jadi everything lama, terus beberapa mesin, lalu mesinnya belum diremajakan, lalu mulai dari people-nya juga punya mindset-nya juga berbeda dengan kita yang kita very entrepreneurship, yang kita lihat end goal-nya gimana, lalu yang sedangkan di Aneka lebih proses oriented. Tapi dengan adanya dua kultur yang lain itu kita malah belajar juga bahwa actually di Samator juga not necessarily have the best culture, soalnya very entrepreneurship sometimes can be very dangerous. Dengan adanya Aneka Gas juga barengan, tapi dua culture ini both culture and different cultures. Oleh karena itu kita menyelaraskan, kita pick which one is the best cultures, itu kita blending. Mulai pertamanya 2004, 2005 kita mencanakan dengan SAP, karena ada SAP dua company yang berbeda running the same system. Kita mengharapkan bahwa kulturnya itu bisa sama, at least proses kerjanya sama. Nah, yang membuat kita mau transformasi karena kita melihat bahwa potensial Aneka Gas itu besar sekali. Apalagi Aneka Gas itu dulunya perusahaan paling besar, perusahaan paling tua, dan perusahaan pertama di Indonesia produksi oksigen sama nitrogen dan sebagainya. Sedangkan Samator sangat kecil sekali. Oleh karena itu kita merasa bahwa kita belajar baik dari Aneka Gas pada waktu kita starting small untuk ayah saya. Sekarang malah kebalikan, Aneka Gas belajar dari Samator dengan jiwa entrepreneurship. Karena itu beberapa eksekutif Samator sama Aneka Gas itu kita blending. Jadi kita mulai melakukan transformasi, kita lihat pick which one is the best solution. Kadang-kadang some way nggak bekerja untuk some other company, sama kami juga enggak. Jadi ada penyelarasan. Nah, Bu Imelda di sini waktu itu dia di procurement. Jadi dia juga mencanangkan ide centralized procurement. Kalau waktu itu kalau nggak ada centralized procurement, maka bisa terjadi banyak bocoran-bocoran. Ya, ibaratnya suatu perkawinan. Kalau misalnya satunya ada kelebihan, satunya ada kekurangan, kalau digabungkan, maka kita ngambil kelebihan yang A dan B jadi satu, jadi mempunyai suatu company yang solid. Yang pertama. Yang kedua, waktu itu kan saya berkecimpung dalam procurement. Kalau misalnya kita membuat satu centralized procurement dari satu divisi saja, bisa menghemat banyak hal dan lagi bisa mengurangi kebocoran-kebocoran tadi. Oke, mungkin kan ada dua kultur yang berbeda yang dikawinkan, Ya. dan itu butuh trik. Mungkin bisa dijelaskan gimana dua yang satu BUMN, satu swasta, supaya ada pengertian ya antara. Sebenarnya triknya itu beda. Kalau misalnya kita berdua itu sudah bekerja lama di Samator, kita masih mempunyai persepsi yang buruk terhadap kompetitor kita. Jadi anggap aja my past, our past, history kan. Oh dulu kamu pas waktu tender A kamu pernah masuk dari belakang misalnya. Tapi two of us is actually very not very new. Kita join baru 2 years, 3 years. Tapi we are eager to learn. Jadi walaupun kita cuma masuk 2 tahun 3 tahun, tapi sejak SMA kita udah belajar mengenai what is industry gases, run businesses and stuff. Jadi kita masuk sana dengan jiwa baru, dengan istilahnya semi polos. Kita masuk sana, kita tidak punya persepsi yang persepsi yang jelek, negatif kepada Aneka Gas. Jadi kita dengan positif aja, kita bilang everybody is the same, everybody equal. Aneka Gas walaupun kulturnya beda, Samator juga Samator, kulturnya beda. Dengan adanya itu mereka mulai terbuka, oh ternyata after all two of us is actually not bad at all. Oleh karena itu kita yang drive transformasi tersebut supaya menjadi Aneka Gas menjadi yang lebih baik, karena mereka melihat nggak ada like and dislike, nggak ada namanya waktu kompetitor buyout, nggak ada namanya saya takut
tersingkirkan dan segala macam. Karena saya believe in equal opportunity, karena there are no bad people, they only have bad leaders. If you have good leaders, then will lead the best leaders. Kemudian ada semacam program-program HRD atau SDM yang spesifik gitu dalam mengawinkan kedua budaya yang berbeda ini waktu itu. Banyak sih. Salah satunya itu kita namanya fast track. Jadi contohnya kita selalu kalau misalnya ada lowongan pekerjaan, contohnya di kepala, misalnya lowongan kerja di kepala filling station di sampai di Tasikmalaya. Lalu instead of kita hiring someone else outside, kita memberikan job posting pada mereka. Jadi dengan cara itu mereka look ada opportunity jadi kepala filling. Jadi kita menemukan diamond in the rough. Jadi orang-orang pada kayak, oh aku ingin apply menjadi itu karena saya udah lama di accounting, saya supervisor saya juga nggak tahu saya kerjanya gimana, tapi saya ingin coba. Oh pastinya ada fit and proper test. Ada fit and proper test itu dia layak apa nggak jadi kepala filling. Dan buktinya kepala filling kita yang perform itu adalah orang-orang yang dari karir path tersebut, orang yang benar-benar ingin. Jadi kita memberikan sesuatu nggak cuma kamu jadi manager, kamu jadi accounting, itu enggak, kita tanya apa yang dia mau, karena dengan dia mau apa itu akan membuat mereka semakin bergairah mengerjakan sesuatu. Selain manfaat benefit finansial maksudnya setelah proses transformasi ini, apalagi maksudnya bisa disebutkan manfaat yang esensial gitu Pak selain finansial setelah transformasi? Dinamika budaya dan dinamika kerja. Sekarang kalau kita lihat tahun 2004 waktu kita take over, average age 46. Sekarang 35. Di posisi manajer Di posisi the whole karyawan. Jadi bagian 46 itu berarti aging organizations. Sedangkan kita 34, 35. That mean we are already there. Jadi we don't mind people are coming and going as long as the culture is there. Kita juga membuat our vision is actually to be one of the most desirable company in Indonesia. Jadi ya kita bekerja towards that to be desired. Sedikit mengenai tema untuk tahun depan, mungkin apakah ada strategi ekspansi yang akan disasar Aneka Gas? Strategi ekspansi kita masih melakukan hal yang sama karena kita ada 3-4 proyek yang on the pipeline already untuk tahun depan. Tahun ini kita juga ada 4 proyek yang already online. Jadi our team is actually shift into higher gear. Jadi sometimes kalau misalnya dalam kosakata ya, kalau orang masukin gigi 2, gigi 3 mereka bisa jalan kencang, tetapi engine-nya kan nggak kuat. Lalu kita harus shift into higher gear supaya engine-nya itu lebih forgiving, jadi lebih tahan lama. Dan caranya shift gear itu adalah mindset. Jadi kita berubah para karyawan kita, para professionals, owners, directors, para commissioners, the mindset. Kalau kita nggak perlu ngotot, dalam arti bekerja keras, pantang mundur sampai kata orang dulu dan bondo dengkul. Kalau orang Jawa bilang, kalau kita harusnya lebih efisien di waktu yang dialokasi 24 jam itu, kalau kita bisa ngelakuin efisien, kita akan capai. Apakah ada semacam sektor industri baru yang akan disasar Aneka Gas? Sementara waktu ini kita masih fokus juga di industri, kalau Aneka Gas ya, kita tetap di industri gas. Lalu untuk Samatornya kita akan ekspansi di LNG dan healthcare. Kita sudah di otomotif, oleh karena kita mulai mengkonsolidasi otomotif. Kira-kira dari Aneka Gas dan Samator produk apa yang akan jadi andalan di tahun depan? Oh saya lupa lagi, properti kebetulan di Wilda ini yang spearheaded properti, jadi dia yang in charge di marketing untuk seluruh properti di Surabaya. Kita lagi bangun Iya, semacam konsep small office, home office, dan juga office building dan hotel. Kita bangun super block di Surabaya Timur juga. Oke, mungkin bisa di terakhir capex buat 2014 bisa di-share ke kita lokasinya. Tahun depan bulan depan ini Desember ya, berarti tanggal 19 Desember kita ada meeting raker yang untuk menentukan capex. Jadi kalau tanya capex sekarang saya masih belum punya roughly. Oke. Mudah-mudahan pada tanggal 19 kita tahu capex lagi. Baik Pak, terima kasih banyak Bu Imelda.